Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah psikologi olahraga, yaitu aerosol. Di sini ada saya, Teguh Imam Santoso, dan teman saya, Muhammad Rianto. Next. Baca, Bang. Yang pertama, definisi aerosol. Olahraga adalah sebuah yang ditinjau dari berbagai dimensi. Selain dimensi fisik olahraga, juga dimensi psikis. Dimensi psikis atau juga dalam aktivitas jasmani dan olahraga merupakan bagian terpenting dalam penampilan olahragawan. Beberapa keadaan psikologis yang terjadi pada olahragawan sangatlah kompleks. Kompleksitas tubuh dalam menghadapi respon dan tekanan merupakan kondisi yang sering terjadi dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Para olahragawan butuh untuk belajar mengontrol aerosol atau kegairahan, harus bisa mengatasi kondisi ketika merasa lesu dan terpuruk atau down, yang diakibatkan karena rasa cemas itu, nervous. Berikut beberapa definisi aerosol. Yang pertama, menurut Sudibyo Setiobroto, aerosol adalah hal yang tidak dapat diletakkan seperti timbulnya ketegangan fisik atau tension dan stres. Menurut Weinberg dan Gold, aerosol merupakan perpaduan antara aktivitas fisiologis dan psikologis dalam diri seseorang dan mengacu pada intensitas motivasi pada saat tertentu. Lalu menurut Barker, aerosol disebut sebagai keadaan kesiapsiagaan fisiologis dan antisipasi yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas. Lalu menurut Yusuf Hidayat, aerosol adalah ketegangan yang harus ada dalam diri olahragawan menjelang pertandingan, yang berfungsi sebagai kesiapan mental dalam menghadapi pertandingan. Next. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aerosol adalah peningkatan aktivitas fisiologis, psikis, dan sistem syarat simpatetis yang tidak dapat dielakkan, yang mendasari kesiapan individu untuk berperilaku, bereaksi, berpikir, bergerak, atau adapun ciri-ciri yang mengalami aerosol dapat terlihat secara fisiologis dan psikis. Secara fisiologis, yang pertama, otot sangat tegang dan kaku. Kedua, denyut jantung cepat. 3, nafas tidak teratur. 4, tekanan darah meningkat. 5, sulit memperhatikan dan konsentrasi sehingga semua yang dilihat tampak cepat. 6, tidak dapat berpikir jernih dan cemerlang. 7, perhatian dan pandangan hanya pada satu hal tertentu.
Lalu secara psikis, yang pertama rasa takut dan cemas memuncak. 2, merasa cepat lelah. 3, pikiran negatif dan memarahi diri sendiri. 4, kontrol emosi menurun. Selanjutnya untuk next. Betul. Selanjutnya untuk mengukur aerosol pada psikolog, melihat pada perubahan dalam tanda-tanda psikologis seperti detak jantung, pernapasan, keadaan kulit, digunakan untuk menilai perubahan zat-zat seperti katekolamina. Para psikolog juga melihat pada bagaimana orang-orang mengukur tingkat kegairahan dengan sebuah sert atau seri-seri pernataan seperti my heart is pumping, I feel peppy, menggunakan skala numerik yang bergerak dari rendah ke tinggi. Skala-skala ini mengacu pada self-report measures. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan aerosol yang terjadi pada olahragawan meliputi 1. Menarik napas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan dan teratur. 2. Memperpanjang waktu dengan menjauhi lawan, mengatur tempo permainan. 3. Memusatkan pada teknik terbaik yang dapat menghasilkan angka. 4. Jangan memikirkan tentang menang atau kalah. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muammar Wianto, silakan. Oke. Ya, berikut B. Teori dasar hubungan aerosol dengan penampilan olahragawan. Teori dasar mengenal hubungan aerosol dengan penampilan olahragawan ada 2, yakni teori interview U dan teori drive. Nomor 1, teori inverted U. Teori inverted U adalah teori yang meliputi berbagai subteori yang menjelaskan mengapa saling berhubungan antara aerosol dengan penampilan berbentuk persamaan kuadrat. Menurut teori inverted U, baik aerosol tingkat rendah maupun tinggi tidak akan menghasilkan penampilan setinggi-tingginya. Teori drive yang kedua, teori drive merupakan teori multidimensional mengenai penampilan dan proses belajar. Teori drive membentuk garis hubungan linear, hubungan antara aerosol dan penampilan olahragawan digambarkan sebagai garis lurus linear, sehingga seolah-olah ada hubungan positif antara aerosol dengan peningkatan penampilan olahragawan secara terus-menerus. Saat ini, para ahli cenderung lebih setuju dengan teori inverted U dibandingkan dengan teori drive. Karena pada suatu saat akan ada batasnya di mana garis hubungan kolerasi positif akan berhenti dan menurun secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi ini adalah contoh gambar yang hubungan kolerasi positif akan berhenti dan menurun secara jelas. Gambar di atas menjelaskan bahwa teori drive menyatakan bahwa semakin tinggi aerosol maka penampilan akan semakin tinggi pula. Sedangkan teori inverted U menyatakan aerosol yang rendah atau tinggi akan menurunkan penampilan dan aerosol yang sedang meningkatkan penampilan. C. Instrumen aerosol. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membuat suatu kisi-kisi instrumen angket atau kuesioner tentang aerosol seperti berikut ini. Seperti tabel di bawah kisi-kisi instrumen angket atau kuesioner tentang aerosol.
Ada dimensi, indikator, dan subindikator. Dimensi seperti aerosol, indikator seperti ciri-ciri, subindikator seperti satu fisiologi dan psikis. Berikut ini contoh beberapa pernyataan untuk melihat seberapa besar tingkat aerosol olahragawan dalam olahragawan yang bisa diberikan dengan menggunakan skala Likert. Petunjuk pengisian berikan tanda checklist pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan dan pengalaman Anda. Jadi seperti ini keterangan alternatif jawaban SS, yaitu sangat setuju, S artinya setuju, R artinya ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Dan ini contoh angket aerosolnya. Nomor 1, pernyataan saya merasa otot saya kaku saat bertanding. Nomor 2, nafas saya tidak teratur selama bertanding. Nomor 3, denyut jantung saya berdetak sangat cepat saat bertanding. Nomor 4, saya merasa cepat lelah ketika sedang bertanding padahal fisik saya ketika latihan bagus. Nomor 5, saya marah pada diri saya sendiri ketika melakukan kesalahan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan dari teman-teman. Yuk, yang mau pertanyaan? Ya, Pak Teguh. Ya, Ketua Eri, silakan. Yuk, siap. Mau nanya dong, Pak Teguh. Ya, boleh. Pak Tatang, silakan. Apakah arousal itu penting untuk seorang atlet atau untuk mencapai prestasi yang maksimal? Jelas nggak? Jelas. Apakah penting ya? Memberikan alasannya, Pak Teguh. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya. Pak Teguh, saya mau bertanya. Ya itu. Apakah boleh? Suaranya, Bang? Bagaimana cara mencegah mental psikis pada atlet dalam materi aerosol? Mencegah? Oke. Mencegah mental psikis pada atlet. Pada atlet. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yuk, siap. Ya, thank you Bang Griana.
Psikis. Muammar tadi pertanyaan dari Tatang gimana? Bang, ada yang mau masuk bang, ACC bang. Oh, sip, sip. Mencegah. Pak Teguh masih buka pertanyaan Pak Teguh. Ya, masih. Boleh. Tolong dicatat ya. Muammar. Izin ya Pak Teguh. Bentar. Ya. 1. Apakah teknik aerosol ini bisa dipakai untuk anak usia dini? Terima kasih. Anak usia dini. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Apakah teknik aerosol ini dapat dipakai pada anak usia dini? Usia dini. 3 pertanyaan. Ya, coba Muammar yang pertama tadi Tatang gimana? Yang pertama tadi, apakah aerosol penting? Maksudnya bentar. Tatang boleh diulang nggak pertanyaannya tadi? Apakah arousal penting bagi atlet untuk mencapai prestasi yang maksimal? Ya. Ya. Kegairahan. Mm-mm. Jadi untuk sebuah prestasi itu kurang bagus ya. Karena itu berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan secara fisik. Nah, jadi seseorang itu akan kondisi fisik dan psikologisnya itu akan menurun. Jadi untuk prestasi kurang baik. Mungkin itu saja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap-siap Pak Teguh. Terima kasih jawabannya. Cukup ya. Terus apa lagi? Maaf, Muammar. Nomor 2, pertanyaan dari Pak Toeri, bagaimana mencegah mental psikis bagi atlet? Psikis ya. Mencegah supaya apa? Supaya tidak terjadi arousal mungkin. Oh, Cara-cara biar seperti tidak apa? gelisah seperti itu ya. Hmm. Oke, mungkin dengan diawali dengan banyak berpikir positif, terus membuat catatan latihan yang benar dan teratur, terus penerapan sarana dan prasarana, Dan pikirannya nggak boleh terus kosong. ya, terus latihan relaksasi, terus latihan visualisasi dan imagery, terus mungkin untuk melatihnya itu lebih ketat lagi dan
dilatih untuk refreshing juga untuk relaksasinya biar nggak terlalu tegang anak didiknya, para atlet. Lanjut. Terus pertanyaan terakhir tadi dari Pak Irfan ya. Iya, Iya Pak Terry, cukup nggak itu? Pertanyaannya mungkin ada kurang lebihnya. Muammar kalau ada mau tambahin silakan nggak apa-apa. Mungkin udah cukup lah. Udah cukup. Terus yang ketiga tadi dari Dari siapa tadi yang ketiga? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan, pertanyaan ketiga, apakah teknik aerosol ini dapat dipakai pada anak usia Cukup. dini? Sudah cukup Pak Teguh dan Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Oh iya, Terima siap. kasih Pak Siap, Terry atas pertanyaannya. Sama-sama. Apakah teknik aerosol ini dapat dipakai pada anak usia dini? Aerosol sendiri kan ini apa? Kecemasan dan ini ya kegairahan dia terlalu berlebih kan mengakibatkan buruk juga ya. Mungkin tidak cocok untuk anak usia dini. Tidak cocok. Iya. Mungkin kalau Muammar ada jawaban lain atau teman-teman yang lain ada jawaban yang lain Baik. boleh disampaikan Kita boleh juga. menambahkan untuk pertanyaan dari Pak Irfan. Siap. Ya silakan. Tadi Tatang, pertanyaannya apa ya? Apakah cocok Apakah untuk anak usia dini? teknik arousal ya? aerosol? Ya, mungkin kalau arousal itu bukan teknik ya, karena itu adalah fenomena psikologis Kondisi, iya. ya, kondisi psikis dari seseorang ya. Mungkin semua orang bisa mengalami ketika kita misalkan mau ada pertandingan, turnamen, pasti kan kita ada rasa deg-degan, rasa nervous, Cemas. semuanya lah kita, ya ada rasa tegang lah. Jadi arousal ini bisa terjadi pada siapapun, entah itu anak, entah itu orang dewasa. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Irfan. Ya, makasih Pak Tatang. Bisa juga untuk mencegahnya kita melatih anak-anak untuk seperti menarik napas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan dan teratur untuk menguranginya. Terus memperpanjang waktu dengan mempengaruhi lawan, memotong-motong tempo permainan. Seperti itu, terus memusatkan pada teknik terbaik yang dapat menghasilkan angka. Terus jangan memikirkan menang atau kalah dulu, yang penting fokus pada pertandingan tersebut. Seperti itu. Dan jangan lupa banyak berdoa. Ya. Itu yang paling utama. Ada ya. lagi teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Apa sudah ini? Apa sudah cukup? Cukup, Pak Teguh. Cukup kali ya. Udah nggak ada pertanyaan? Apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak Rian. Yuk, Cukup siap. mungkin dari teman-teman. Pak Teguh, kita tutup. Mungkin sekian presentasi Ya. dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, Pak Rian, Yuk, siap. Pak Tatang. Terima kasih. Makasih teman-teman udah Sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. ya. Sama-sama. Yuk.